Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang sangat aneh atau nyeleneh di proses simulasi atau tryout UKPPG di PMM. Jadi banyak teman-teman saya yang sekarang sedang proses PPG piloting dan mereka sudah mengerjakan simulasi tersebut dan bahkan bisa mengerjakan lebih dari satu kali ya. Nah, yang terjadi peristiwa aneh kan gini. Jadi terkait soal-soal di simulasi itu kan sebenarnya para pesertanya itu ketika mengerjakan bisa merecord, bisa me-screenshot juga, dan itu juga bisa dibahas dengan teman-teman yang lain untuk mencari jawaban yang lebih tepat. Bahkan kita tahu bahwa di sosial media, di berbagai akses itu banyak yang sudah membahasnya, baik para konten kreator yang ada di YouTube juga sudah banyak yang membahasnya begitu. Tapi yang jadi sebuah pertanyaan dari teman-teman saya yang mereka itu merasa aneh, kok kenapa hasil nilainya kok tetap gitu-gitu aja, nggak bisa tinggi gitu loh. Dan mereka itu padahal udah belajar bareng dari berbagai sumber, dari berbagai konten kreator, blogs yang juga membahas tentang soal-soal tersebut, memberikan beberapa opsi jawaban. Dan ketika mereka sudah sangat meyakini jawaban-jawaban yang sudah mereka dapatkan itu adalah jawaban yang benar, tapi ketika dijawab di simulasi hasilnya tetap sama, nggak bisa tinggi. Mentok-mentok itu di kepala 7 sampai 8 itu hampir hampir tidak pernah dapat gitu. Dan yang membuat mereka saking berpikir lebih aneh lagi adalah ketika ada salah satu teman saya itu akhirnya yang nyoba. Jadi dia akhirnya mencoba simulasi itu, dijawab A semuanya, kemudian studi kasusnya itu ditulis huruf SS semuanya sampai mentok. Loh itu ternyata muncul nilainya. Jadi kayak studi kasus itu muncul nilainya, padahal yang ditulis hanya S, huruf S saja itu sampai habis, sampai 500 kata ya. Tapi tetap itu muncul nilainya, padahal kalau dinilai beneran kan harusnya nilainya nol ya, tapi itu ada nilainya gitu loh. Dan lucu aja gitu. Jadi hal aneh ini akhirnya mengundang ketertarikan saya untuk membahas di video ini. Jadi saya pengen dapat konfirmasi ke teman-teman apakah teman-teman juga merasakan atau mengalami hal yang serupa terkait simulasi yang dialami gitu. Nah, di dalam obrolan saya dengan teman saya akhirnya mereka tanya kok gini ya Bang, apakah memang di set seperti ini atau bagaimana? Kalau saya pribadi memang nggak ngerti ya karena di era saya tidak mengalami hal seperti ini, simulasi yang ada di PMM dan lain sebagainya, karena memang kita berbeda prosesnya. Tapi akhirnya saya berasumsi di situ ya, jadi ini asumsi saya sendiri, kayaknya memang kalau itu adalah simulasi ya, para peserta itu hanya, apa ya, hanya dihadapkan dengan, bagaimana bentuk ujian yang akan mereka hadapi nanti. Jadi biar mereka nggak kaget bahwa ada soal yang model begini, cara menjawabnya begini, mereka bisa meloncati soal satu ke soal yang lain, kemudian studi kasus bagaimana. Jadi itu adalah sistem simulasi yang membuat mereka berlatih. Nah, terkait jawabannya, kalau asumsi saya kayaknya sih panitia ini udah cerdik kayaknya loh ya. Mereka itu udah cerdik bahwa kalau mereka membuat kunci jawaban dengan sebenar-benarnya bahwa nomor satu ini jawabannya adalah ini, 2 jawabannya adalah ini, dan seterusnya, mereka pasti akan sudah membaca bahwa nanti pasti para peserta akan merekam kegiatan mereka di simulasi, baik itu mereka men-screenshot ataukah merecord, dan pasti akan dibahas dan otomatis akan terjadi apa ya, yang namanya kebocoran soal gitu. Karena dengar-dengar teman-teman piloting satu ya piloting yang pertama kalau nggak salah yang sudah menyelesaikan UP-nya itu katanya soalnya hampir hampir mirip dengan soal yang ada di simulasi gitu. Jadi kayaknya pihak panitia sengaja membuat kunci jawabannya itu ya asal-asalan jadi biar peserta itu bingung gitu yang sudah belajar dari berbagai sumber kemudian menjawab dengan hasil yang sudah mereka dapat yang mereka yakin itu benar tapi ternyata hasilnya tidak dapat 100. Memang itu kayaknya udah disetting agar peserta itu ya tetap terus belajar gitu. Jadi asumsi asumsi saya itu gitu ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman misalnya ada yang berhasil dapat nilai 100, nilai maksimal, silakan aja ditulis di kolom komentar, kita diskusikan itu ya. Tapi dari berbagai laporan baik viewer saya yang ada di YouTube juga ada yang pernah komentar bahwa mereka sudah menjawab dengan beberapa hasil jawaban dari beberapa konten kreator termasuk saya gitu dan hasilnya tetap mentok nggak bisa maksimal gitu. Jadi sekali lagi asumsi saya kayaknya memang panitia ini udah cerdas, jadi dia udah membaca bahwa kalau mereka nanti bikinnya beneran, pasti akan menjadi pegangan bagi para peserta dan peserta nanti akhirnya nggak ada usaha lebih untuk belajar. Akhirnya ya kunci jawabannya dibuat mungkin ya asumsi saya adalah dibuat asal, jadi agar mereka itu nilainya tetap berada di range standar
menengah ke bawah agar mereka itu tetap ada usaha terus belajar. Kayaknya gitu sih, karena inti dari kegiatan simulasi tersebut adalah membuat peserta itu berlatih agar tidak kaget dengan medan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka hadapi di ujian nanti. Kayaknya itu yang terjadi ya. Jadi ini hal yang sangat unik karena tadi habis cerita ngobrol sama teman-teman yang sedang proses piloting gitu dan kayaknya lucu gitu ya, padahal mereka udah dapat beberapa bocoran dari berbagai sumber. Mereka juga belajar bareng dengan teman-temannya, pakai Zoom, membahas bareng dari berbagai kepala, tapi hasilnya tetap sama aja. Jadi ya kayaknya asumsi saya gitu sih, kayaknya loh ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman misalnya ada yang dapat nilai 100 silakan laporan aja. Barangkali ada hal yang lain atau kasus yang lain yang mungkin saya tidak tahu. Tapi ini menarik untuk dibahas ya kawan-kawan. Jadi silakan aja komen di kolom komentar buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang serupa, sudah merasa pede dengan berbagai sumber yang sudah didapat, tapi ketika mengerjakan tetap aja hasilnya begitu. Yang jelas itu sih, yang paling aneh sih ketika itu teman saya akhirnya nyoba. Karena kan simulasi bisa mengerjakan lebih dari satu kali ya. Jadi dia nyoba menjawab asal, kemudian yang lucu studi kasus ditulis semuanya dan nilainya ya muncul nilai angka gitu. Harusnya kan nilainya 0 gitu ya, atau setidaknya nilainya jelek lah. Tapi itu malah tertulis nilai dan nilainya lumayan gitu kan. Bukan nilai yang paling jelek tapi nilainya yang standar gitu. Ya itulah yang jelas proses piloting ini proses yang menurut saya sih lebih memudahkan para pesertanya sih. Jadi ada simulasinya, prosesnya tidak lama dan nanti ketika UP saya yakin semuanya pasti akan bisa berhasil sih ya dengan berbagai latihan-latihan yang sudah disediakan oleh PMM untuk teman-teman semuanya. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dari proses PPG ini. Jadi buat semuanya nggak usah bingung-bingung yang sudah melaksanakan simulasi berkali-kali kok nilainya segitu-gitu aja, bagi saya nggak usah bingung. Ya itu tadi berdasarkan asumsi yang sudah saya sampaikan itu, jadi nggak usah bingung-bingung apa yang sudah dipelajari itu jadikan pegangan, jadikan prinsip untuk menjawab soal di pertandingan yang real ketika nanti teman-teman melaksanakan UKPPG aksi realnya nanti. Itu aja yang pengen saya bahas di sini tentang keanehan yang saya dapat dari cerita teman-teman piloting dan mudah-mudahan ini juga bisa membuat teman-teman lebih tidak merasa aneh lagi karena memang ini terjadi di berbagai peserta PPG yang lainnya gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan saya ini dan saya tunggu untuk komentarnya di kolom komentar terkait apa yang saya bahas. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Subscribe, like, comment, and share channel Bangkovi. Subscribe, like, comment, and share channel Bangkovi. Selamat datang di channel YouTube Bangkovi. Tempatnya belajar jadi